buka Al-Qurannya di surah Al-Aqlah. Kita akan sama-sama memulai dengan adanya surah Al-Aqlah. Sudah ada semuanya? Sudah. Baik. Surah Al-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhraja al-mar'a wa ja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yaslawna al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih. Semoga Al-Quran menjadi peneman hidup kita nanti di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman semuanya, silakan dibuka buku paketnya. Hari ini kita akan belajar tentang nikah itu ibadah. Minggu lalu telah kami sampaikan materi tentang iman kepada hari akhir, ya, yang merupakan bagian daripada rukun iman. Ada berapa rukun iman? Nah, ya. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, Rasulullah. Yang kelima, hari akhir. Yang keenam, maka wujud iman seorang adalah meyakini Allah yang Maha Esa, kemudian meyakini bahwa Allah itu punya malaikat Allah yang menjalankan tugasnya dari Gusti Allah, kemudian Allah punya kitab-kitab yang berfungsi sebagai pedoman umat manusia, punya Rasul yang menyampaikan risalah dari Gusti Allah, dan yang kelima adalah mengimani adanya hari akhir. Baik, kenapa semuanya? Itu adalah materi minggu lalu. Hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang nikah itu ibadah. Di papan tulis, Pak telah menulis teks Arab, yaitu alif, kemudian lam, nun, kaf, dan ha. An-nikahu artinya adalah nikah. Tentu sebagai manusia yang dibekali nafsu oleh Allah, nikah itu adalah sebagai kebutuhan bagi manusia. Lalu semuanya, nikah itu dalam berbagai bentuk di zaman sekarang banyak sekali yang menjadi pembicaraan publik. Tentu kita masih ingat ya, ini di slide ini. Di slide awal ada nikah yang terjadi di beberapa hari yang lalu tentang nikah beda agama yang ada di Kota Semarang. Masih ingat beritanya? Masih ya. Ini adalah pernikahan yang secara hukum Islam tentu tidak sah. Kenapa? Karena ada yang beda keyakinan. Seorang Muslim meyakini bahwa nikah itu harus yang seiman dan seagama. Paham ya? Jadi ini adalah nikah yang tidak dibenarkan dalam agama. Yang kedua, masih ingat tadi ini? Di mana ini? Di luar Jawa. Jambi ya. Di Jambi ada orang yang kenal di media sosial kemudian menikah. Ini tentu menjadi pertanyaan, ya kan? Kan nggak mungkin nikah itu asal menikah. Tentu harus kenal dulu siapa pribadinya, di mana rumahnya, siapa orang tuanya.
Ini adalah pernikahan. Jadi pernikahan yang terjadi di Jambi ini adalah ada unsur pembohongan. Kenapa? Karena yang menikah adalah antara putri dan putri, semua dalam jenis kelamin yang sama. Baik, selanjutnya ini ada kasus yaitu nikah cerai seolah-olah menjadi hal yang biasa di sekitar kita, terutama di kalangan selebritis ya. Mereka nikahnya rame-rame 2-3 hari kemudian ke pengadilan agama minta perceraian. Ini adalah nikah yang salah orientasi, maka tidak boleh seperti itu seorang muslim. Dari nikah mempelai perempuan, itu adalah nikah siri. Secara hukum agama sah, tapi tidak dibenarkan dalam bentuk negara. Baik. Tujuan kita paginya adalah yang pertama digambarkan Mas Fatul, silakan Fatul. Siswa mengetahui bahwa pernikahan adalah bagian dari itu. Iya, bahwa nikah itu adalah ibadah, maka niatnya adalah karena Allah, tidak karena siapa orang tuanya, tidak karena siapa orang mempelainya, tapi karena Allah itu ada utama. Yang kedua, nanti lebih dikatakan yang kedua. Siswa memperoleh informasi secara benar tentang pernikahan. Iya, nanti kalian akan tahu bagaimana hukum nikah yang seharusnya. Ada nikah yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Maka kita harus tahu. Yang ketiga, Mas Fadil. Siswa mengetahui hukum pernikahan sebagai penentu syahnya. Iya, nanti ada rukun nikah yang harus terpenuhi. Kalau satu tidak terpenuhi maka tidak sah pernikahannya. Ada problematika unik. Boleh nggak nikah mempelainya dalam dua tempat yang berbeda? Mempelai laki-laki di Indonesia, mempelai putrinya ada di Malaysia misalnya. Boleh nggak? Ya. Kan sekarang memudahkan teknologi itu. Ya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh Pak. Kenapa? Karena ada pintu masuk. Karena tidak dalam satu majelis. Meskipun dalam satu tempat atau waktu, tapi tidak dalam satu majelis, maka tidak boleh pernikahan seperti itu. Kemudian boleh nggak diwakilkan? Ya, boleh. Tapi kenapa? Boleh nggak diwakilkan? Kedua nomornya saja Pak. Nanti ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang keempat, Mas Billy dibacakan. Tahu Pak? Yang keempat dibacakan. Sifat dapat menyimpulkan tujuan dan hikmah pernikahan secara benar. Iya, jadi pernikahan itu adalah ibadah. Ketika dilaksanakan dengan baik, maka ada hikmah besar yang diperoleh. Ini tagline sekitar 4 tahun yang lalu, masih ingat? Raisa Pak. Siapa yang menikah? Raisa. Raisa. Ya, hampir semua tagline media punya tagline yang sama, yaitu dari Hati Nasional. Kenapa? Karena Raisanya Pak. Karena Raisa. Baik, jadi nikah itu orientasinya tidak boleh sekedar faktor biologis ya, tapi harus karena Allah dengan niat ibadah. Karena itu semuanya. Setelah bahasa nikah artinya adalah menghimpun atau mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita, secara zahirnya ataupun batinnya, antara pria dan wanita. Ikat agar apa? Agar terikat dalam pernikahan yang kokoh, tidak ada niatan untuk memisahkan dalam ikatan perceraiannya. Kemudian yang bukan mahram, apa itu mahram? Yang tidak sepertalian darah, yang tidak terikatan dalam keluarga. Kemudian sebagai suami istri, jadi nikah itu ada sebagai suami istri, tidak sebagai teman nongkrong, tidak sebagai teman ngobrol, pendewakan itu saja. Kemudian untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan tatanan syariat atau dalam bahasa Quran itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu mawaddah? Sakinah, tenang. Kalau mawaddah, kalau Anda lihat di jalan raya ada nenek kakek kepala itu, mereka masih bergandeng tangan menyeberang bersama-sama. Iya Pak. Itu adalah mawaddah, warahmah, saling menebarkan kasih sayang. Itu tujuan dalam menikah. Baik, pertanyaan, ada dulu atau syariat dulu? Syariat dulu.
Ada nomor 2. Resepsi dulu atau sah dulu? Sah dulu baru kemudian resepsi. Nanti di bab selanjutnya ada tentang walimah. Hukum walimah adalah sunnah. Tapi ketika mendahulukan sah maka termasuk dalam menentukan ketentuan hukum fikih dalam bersyariat pernikahan. Baik, di selanjutnya ada beberapa model pernikahan, ya, mulai dari Jawa, kemudian lagi Batak, Iya. mana ini? Oke, tidak pandai. Oh ya, dia silakan. Yang jelas ketika menikah maka utamakan dalam proses yang namanya sah sesuai dengan ketentuan syariat adat dan. Baik, ini adalah pernikahan sesuai dengan undang-undang. Dibacakan Mas Fakih. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir bagi antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan keluarga yang Maha Esa. Iya, hampir sama dengan tadi. Kalau tujuannya adalah membina keluarga yang bahagia berdasarkan keluarga yang Maha Esa. Kenapa nikah itu pengennya bahagia? Karena sunnah. Karena tidak dalam waktu yang singkat, tapi berlangsung sekian lama sampai di akhir hayat menuju ke surga bersama. Baik, teruskan. Ini adalah dalil nakli tentang pernikahan. Sudah apa belum? Belum apa kira-kira? Ini surat Ar-Rum ayat 21, ya. Dia dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dibaca artinya, Pak Putri silakan. Dan di antara cara-cara kekuasaannya cara berbicara seksi supaya kaum muslimin mengenal terdekat kepadanya dan menjadikannya negaramu kasih sayang. Sebelumnya pada ketika itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum muslimin berasal kaum yang berhati. Ya, bagi ayatihi al-khalaqakum. Jadi di antara kebesaran Allah adalah menikah itu dengan sejenis, maksudnya selama manusia. Ya, ini adalah bentuk daripada pernikahan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Baik. 4 landasan dalam pernikahan. Ketika seorang laki-laki sudah siap menikah, maka landasan utamanya adalah 4 hal ini. Yang pertama adalah lidiniha, yang kedua lijamaliha, yang ketiga limaliha, yang keempat linasabiha. Baik, yang pertama adalah lidiniha. Apa itu? Karena agamanya dia termasuk yang tak beragama, kemudian menjalankan ibadah dengan baik, maka itu adalah prioritas utama yang akan dimiliki seorang laki-laki. Yang kedua adalah lijamaliha, karena faktor keelokannya atau ketampanannya, kecantikannya. Yang ketiga adalah limaliha, karena faktor harta bendanya. Yang keempat karena faktor linasabiha, yaitu keturunan. Ada kisah seorang ulama besar nanti. Jadi ini adalah mengisahkan betapa pentingnya pernikahan yang tidak diawali dengan yang namanya proses pacaran. Atau pacaran ya? Punya pacar? Punya pacar? Ya, semoga lainnya nanti putus semua. Karena dimulai dengan kebaikan maka dengan kebaikannya ditolak. Baik, kita teruskan. Ini adalah 5 tujuan dalam pernikahan. Dibaca masalah satu. Iya. Pertama adalah ketika sudah menikah maka diharapkan tumbuh rasa tentram dalam batin di antara keduanya, yaitu dengan istilah sakinah. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta, yaitu di antara surat
Al-Imran ayat 14. Itu adalah dasar hukum. Yang ketiga adalah penyaluran naluri secara halal. Ya, memang kita sebagai manusia yang punya biologis yang normal itu kebutuhan biologis yang bisa kita hindari. Maka kalau sudah saatnya menikah, maka menikah itu kata Rasul. Yang keempat, mendapat kebahagiaan hidup. Itu kata Allah, kalau kita menikah maka kita menemukan kebahagiaan. Maka kalau sudah siap menikah maka segera menikah. Usia berapa? 25. Di Indonesia itu undang-undang pernikahan mengatur bagi seorang mempelai pria minimal 19 tahun. Kemudian yang perempuan berapa tahun? 17 tahun. Ini undang-undang yang baru. Ini sudah ada berapa? Umurnya sekarang? Masuk 17. Dapat 10. Baik, yang kelima adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi kalau nikah itu adalah ibadah yang dilaksanakan paling panjang masanya. Benar ya? Kita sholat berapa tahun, berapa waktu? Nah, kita puasa 1 bulan, tapi nikah seumur. Itu bukan nikah adalah ibadah yang paling lama durasi. Hukum pernikahan ini adalah beberapa model hukum pernikahan dalam Islam. Menurut sebagian ulama, hukum nikah awalnya adalah mubah. Apa itu mubah? Boleh nikah atau boleh juga tidak. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita boleh tidak menikah. Tapi kalau kita kebutuhannya tersalurkan, maka kita harus menikah dengan cara yang baik. Maka nikah bagi seorang muslim hukum awalnya adalah mubah, boleh menikah ataupun tidak. Maka jangan dikira ketika ada seorang ulama yang tidak menikah jadi tidak masalah. Karena mereka sudah bisa mengendalikan nafsu. Baik. Ada 4 hukum nikah dalam konsep syariat Islam. Pertama adalah wajib. Yang bagaimana ini? Adalah yang ingin menikah, mampu menikah, serta ada kekhawatiran berzina bila tidak segera menikah, maka hukumnya adalah wajib untuk segera menikah. Contoh, Mas Fazil sudah punya pekerjaan misalnya, sudah punya pendapatan, sudah ingin menikah, sama tidak berzina, maka segera harus menikah. Pertanyaannya dengan siapa? Sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum. Kerja dulu, setelah bulan ini. Percaya Pak? Yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan dari syahwat. Kalau belum menikah, hukumnya adalah sunnah. Tidak apa-apa, dia punya pekerjaan, punya pendapatan, dia bisa mengendalikan nafsunya, maka boleh tidak harus menikah pada saat itu. Hukumnya sunnah. Ketiga adalah makruh. Bagi yang ingin menikah tapi belum punya pendapatan, belum punya pekerjaan, kalau menikah hukumnya adalah makruh, memang kasihan. Dan yang keempat adalah hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ada tendensius untuk menyakiti satu di antara pasangannya. Yang boleh. Jadi ini adalah rukun dalam pernikahan. Pertama ada mempelai, yaitu mempelai pria dan wanita. Yang kedua adalah adanya wali. Wali ini adalah mutlak bagi mempelai perempuan. Yang kedua adalah adanya 2 orang saksi, dan yang keempat adanya ijab dan qabul. Lalu semuanya ini adalah materi pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada materi lanjutan tentang pernikahan juga. Nanti ada beberapa bentuk pernikahan yang harus kita ketahui. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.